masalahnya gini, IPO ini juga perjudian, ya, kita gambling. Ya, kalau teman-teman masuk di saham IPO ini, teman-teman harus ngukur resikonya. Jangan sampai ya kita pesen, waduh, saya yakin nih saham ini kan allotmentnya paling kecil ya, allotment cuma dikasih 3%, 5%, udah saya masukin dana aja lah, misalnya 10 miliar. Kalau contoh seperti GTSI bagaimana? Kalian siap nggak menanggung ruginya? Kalau siap silakan, kalau nggak siap ya kurangin aja, ya. Lalu saya juga memberikan warning buat teman-teman, hati-hati kalau saham IPO ini terlalu di-blow oleh apapun juga ya, dan siapapun juga seperti itu ya. Karena teman-teman jangan sampai beli gara-gara kena dari orang lain tanpa menganalisa ya. Saya bersyukur Net TV ini cukup bagus ya, walaupun di blow up terus tapi cukup bagus. Cuman yang mau saya ingatkan ya teman-teman, untuk saham-saham seperti Net TV ini, karena dia arah berkali-kali, itu akan memancing orang untuk FOMO. Ya, orang untuk FOMO beli di arah supaya dapat barang, berharapnya barang. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman, yang dapat barang sampai sekarang itu hanya broker MG, ya, hanya antrian terdepan. Kalau sampai MG-nya itu merasa bahaya, mendapat guyuran banyak sekali, maka MG akan buang barang juga. Dan cilakanya, bagian antrian ke bawah itu bagiannya retail, bagiannya kita. Ya, jadi kalau sampai kita kena, kebanyakan akan ke bagian nyuci piring karena belinya di pucuk. Ya, makanya saya jujur aja, saya paling anti untuk membeli saham IPO di market antri di arah. Itu saya paling anti. Karena apa? Dari pengalaman dulu ya, keguyur. Sekali keguyur ke bawah, kita psikologis tidak kuat, kita cut loss. Sekali kena, loss-nya bisa di atas minus 10%. Nah, teman-teman siap nggak dengan itu? Setelah teman-teman cut loss, biasanya mantul. Kalau nggak cut loss, takutnya tambah dalam. Nah, psikologisnya akan rusak kan? Makanya saya bilang hati-hati dengan saham-saham yang arah berjilid-jilid terus. Ya, seperti Netflix. Kalau teman-teman berani ngantri di arah, ya teman-teman siap dengan resikonya. Kalau nggak siap dengan resikonya, saya rasa jangan. Ya, jadi better kalau teman-teman beli di IPO aja. Tapi kembali lagi, buat saya pribadi, strategi saya tadi lihat yang mana yang terlalu gede. Kalau terlalu gemuk sekali ya, harganya 100 tapi plot yang dibagi ke masyarakat besar sekali dan memang diperuntukkan untuk hampir misalnya 80% bayar hutang ya, seperti itu ya, itu kita harus warning ya. Itu hati-hati sekali, berarti emitnya bisa aja cari dana dari masyarakat ya. Kalau dikasih 100% kita harus siap ya menderita kerugiannya. Itu sedikit saran dari saya soal IPO seperti itu. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang IPO, jangan lupa daftar di IPO untuk buka rekeningnya di Sukosekuritas di ifom.sukosekuritas.com. Lalu kemudian jangan lupa baca prospektusnya. Kalau teman-teman ingin jangka panjang, kalau teman-teman pengen trading kayak Om Ben, jangan lupa Om Ben strateginya tadi kalau udah buka arah, biasanya Om Ben langsung jualan. Contohnya baut hari ini untungnya banyak ya Om Ben ya, dari saham ya, banyak plus dari warnanya. Tetapi kalau di market reguler, Om Ben nggak berani ngejar arah karena pernah pengalaman keguyur dan risikonya ke arah stop loss jauh lebih besar. Dan sekali lagi semuanya sesuaikan dengan risk profile masing-masing dan lanjutkan sesuai dengan trading plan teman-teman. Oke Om Ben, kita lanjut aja. Sekarang kita bahas ke Q&A dari teman-teman semuanya. Dan buat hari ini, teman-teman screenshot acara hari ini, tag ke Sukosekuritas, tag ke Jalan-Jalan Murah dengan hashtag Stronger Together. 5 orang teman-teman dapat hadiah Tiger, boneka Tiger dari Sukosekuritas spesial Imlek. Sinen kalau teman-teman, gongsi Fajai, segera kita gongsi Fajai. Di mana Om Ben gongsi Fajainya? Kenapa? Di Jakarta. Iya, sepertinya di Jakarta. Oke, kita lanjut ya Om ke pertanyaan. Iya, boleh, silakan. Ini pertanyaannya lebih teknis nih. Kita pertanyaan pertama. Saat scalping, apakah ada strategi cicil, beli, atau average down? Saat harga turun, nurunin penumpang gelap. Good question, silakan. Iya, jadi begini, teman-teman, kalau saya scalping, saya harus mengerti dulu range pergerakan harganya berapa. Artinya gini, saya akan mencari area supportnya ya. Jelasnya kalau scalping saya pakai support intraday ya. Biasanya saya pakai cap 5 menit sampai 1 jam ya, seperti itu ya, untuk melihat supportnya. Nah, saya boleh melakukan average down selama masih di area-area beli saya. Jadi begini, misal ya, saya lihat seperti ini, ada saham yang sedang bergerak naik ya, ke harga misalnya 120-an seperti itu ya, dia mentok ke 120, saya biasanya tidak langsung mengejar ya. Saya akan melihat areanya dulu, karena kalau saham lagi rally kita kejar ya, kita harus benar-benar siap dengan resikonya ya. Buat teman-teman yang pemula, saya sarankan jangan FOMO. Ada saham naik, ada spike naik, langsung ikutan masuk. Jangan-jangan di spike lalu dibanting, kan seperti itu. Kebanyakannya seperti itu ya. Jadi saya lebih mencari koreksi-koreksi dulu, dia mulai mereda dulu, baru saya masuk. Nah, misalnya saya menemukan 120 tadi ya,
Kemudian saya lihat, oh ini ada support intraday di 114 ya, seperti itu. Nah, saya baru mulai bikin plan. Saya akan ngantri di 119, 118, 117, 115, 114 dengan piramida entry tentu saja ya. Yang atas kecil, yang bawah semakin gede. Kemudian saya pasang stop loss di 112. Nah, saya akan memanfaatkan strategi koreksi tersebut. Karena begini, tidak semua saham itu ketika dia dalam posisi sideways seperti ini ya, ketika dia naik ke 119, 120, dia akan turun ya, misalnya ke 115. Kalau semua sampai antrian beli saya dapat semua ya, saya ketika naik ya, saya akan mulai buang yang beli di bawah. Tujuannya apa? Supaya saya bisa mengurangi posisi saya. Saya selalu nyaman trading di market seperti ini dalam posisi maksimal 50% aja kita pegang. Sisanya kalau udah ambil di bawah semua, ada pantulan kita buang. Saya akan buang yang saya ambil di bawah. Tujuannya saya mengamankan psikologi saya. Sehingga ketika market dibanting lagi, kalau saya mau average down lagi, saya masih punya dana. Tapi kalau teman-teman dari misalnya 119 turun ke 114, naik ke 117 dan teman-teman belum buang, dibanding ke 114 lagi, teman-teman akan galau. Wah ini jebol nggak ya? Buang nggak ya? Nah kalau teman-teman ini sampai ada pantulan ke 117 dan teman-teman yang di 114 itu teman-teman buang ya, otomatis teman-teman ketika di bawah bisa berani spekulasi buy lagi. Karena apa? Sudah dapat profit kan tadi kan. Nah ini yang saya lakukan. Jadi apalagi kalau teman-teman ngerti ini saham lagi menurunin penumpang gelap seperti itu ya posisinya, ya udah tungguin aja di bawah. Dia lagi nurunin kok. Ya, semakin banyak retail yang panik sell itu semakin bagus. Kalau kita ngerti memang bandarnya masih di dalam, kan seperti itu. Ya, tapi kita harus melihat juga supportnya di mana, resistnya di mana. Jadi strategi average down itu silakan aja, tapi kembali lagi itu saya lakukan tujuannya bukan semata-mata turun average, tapi saya mendapatkan average terbaik ya. Jadi makanya terkadang ya kalau saya scalping terkadang itu saya akan keluar dengan dalam posisi yang apa ya, minusnya tipis ya, mungkin minus cuman 1% atau 0, sekian persen, atau cuman tipis 0, sekian. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya merasa marketnya berat. Akhirnya saya tektokan aja 1 titik 2 titik aja ya. Yang penting saya bisa keluar, yang penting saya menyelamatkan aset saya. Saya nggak peduli apakah saya nyumbang ke Securus atau enggak. Yang penting aset saya selamat dulu. Itu yang saya pikirkan. Nah baru nanti setelah saya lihat ini trading harian, oh kok ternyata saya di sini over trading ya. Kok ini nyumbang sekuritasnya banyak lah, baru saya mulai menganalisa, oh hari ini saya melakukan kesalahan itu seperti apa. Nah itu yang akan saya lakukan. Tapi kalau marketnya sedang berjalan, saya nggak mikirin fee dan lain sebagainya. Yang penting saya bisa keluar di saham tersebut aja. Ya jangan sampai saya kejebak dan akhirnya dibanting lagi, saya malah cut loss ke bawah. Itu yang saya lakukan untuk scalping. Strateginya seperti itu. Oke. Begitu ya teman-teman, scalping benar-benar harus memantau market, teman-teman perhatikan teknikalnya, support resisten, dan kalau keluar udah nggak enak, teman-teman keluar secepat mungkin, jangan hanya perhatiin sekuritas, karena better kita menyelamatkan aset kita daripada modal kita semakin tergerus. Itu prinsip dari scalping. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan bagus lagi kaitannya mengenai fake bid offer. Om Ben pernah nggak scalping di fake offer? Jadi saham tuh nggak diguyur tapi nggak turun juga. Silakan. Iya, jadi begini, biasanya kalau ada sebuah saham yang offernya tebel, itu malah menarik kalau nggak diguyur ya. Karena apa? Bidnya tipis, misalnya bidnya cuma ribuan, offernya puluhan ribu, tapi nggak turun. Nah ini kita bisa manfaatkan gitu loh. Kita bisa lihat di mana support dan resistnya. Terkadang saya melakukan malah HK. Ya saya HK sebagian, saya ingin ngerti responnya seperti apa. Apakah setelah saya HK malah diguyur atau enggak, gitu kan? Ya, kalau memang itu strategi saya. Kalau memang nggak diguyur ya udah, saya HK sebagian aja. Sisanya bagaimana saya tungguin aja di bawah. Tujuannya apa? Siapa tahu ada guyuran. Sehingga kembali lagi saya mendapatkan average di bawah. Tapi buat saya pribadi, kalau prinsipnya adalah offernya tebel, bidnya tipis tapi nggak turun, itu malah menarik. Kalau bidnya tebel, offernya tipis tapi nggak naik, itu berbahaya. Ya itu berbahaya karena bisa aja tiba-tiba bidnya dicabut dan diguyur. Nah seperti itu, sama aja. Kalau offernya tebel-tebel tujuannya supaya kalian itu nggak berani beli, kan seperti itu. Supaya psikologis kalian berpikir, waduh ini offernya tebel nih. Padahal offer tebel itu kalau dicabut juga akan lari ke atas sahamnya. Jadi ini strategi saya untuk mengetahui. Tentu saja itu berbicara soal psikologis kita ya. Makanya saya bilang atur money management. Kalau money management kita benar, psikologis kita akan lebih kuat lagi. Seperti itu. Oke. Next question. Kita akan bahas dari Gonin Muzaki. Omen, bagaimana mengendalikan psikologis ketika terkena cut loss beruntun dan supaya tidak overtrading? Silakan. Ya, ini kalau kita udah kena cut loss yang terus-menerus ya, udah sering menyumbang market seperti itu, berarti kita harus mengevaluasi diri. Kenapa saya sampai cut loss? Itu harus kita ketahui dulu alasannya kenapa. Satu, oh marketnya memang jelek.
ya itu wajar. Nah, solusinya bagaimana? Kalau marketnya jelek ya teman-teman jangan agresif. Tadi saya bilang, oh marketnya emang jelek nih, nggak jelas trennya, ya udah nggak usah agresif, lebih menahan diri untuk pemakaian yang tadi saya bilang money management di bawah 50% seperti itu. Yang kedua, cari tahu, oh ternyata saya FOMO, ternyata saya beli nggak pakai analisa. Ya udah, kalau beli nggak pakai analisa, ya jelas udah kalian harus belajar cara menganalisa, ya kan. Yang ketiga, oh ternyata saya cut loss itu gara-gara sebenarnya sahamnya bagus, tapi money management saya salah, saya selalu all in di pucuk, saya cut loss dia mantul. Nah kalau seperti itu berarti bedahi money management. Yang keempat, kalau memang kalian cut loss dan kalian itu rasanya apes banget di market, ya kan ada yang seperti itu ya, yang saya pilih kenapa sahamnya selalu salah, ya kan seperti itu. Bisa aja itu psikologi saya udah hancur berantakan ya. Jadi solusinya bagaimana ya, kita minggir dari market dulu, mungkin bisa liburan dulu, refreshing dulu, gak usah mikirin market sampai kita merasa tenang, udah mulai trading lagi. Dan saya biasanya kalau udah cut loss dulu, dengan cut loss dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat, yang saya lakukan adalah saya mulai mencari kepercayaan diri lagi. Dengan cara apa? Dengan saya trading di lot mini ya, lotnya kecil, yang penting winning rate saya tinggi ya. Tujuannya apa? Supaya saya pede lagi nih. Waduh, udah pede lagi nih, udah scalping, udah profit winning rate-nya udah 70% ke atas, udah pede lagi. Nah itu baru saya kembalikan modal pelan-pelan. Kalau sampai teman-teman over trading, itu artinya apa? Sudah loss, tapi teman-teman itu berusaha pengen cepat balikin loss kalian, itu jadi over trading. Makanya saya bilang, kalau nggak pengen over trading, ya jangan pengen membalikan loss cepat-cepat. Yang dikembalikan apa? Psikologi sendiri ya, supaya kita pede lagi di market, supaya kita bisa menganalisa lagi dengan pikiran yang clear seperti itu. Kalau kita buru-buru ya rasanya, aduh aku loss dari 20 juta nih, gimana ya caranya balikin loss aku 20 juta. Kalian pikirin itu terus ya, percayalah, malah nggak akan balik lossnya, malah akan cut loss lagi. Makanya saya bilang, nggak usah dipikirin lossnya, udah belajar move on. Fokusnya adalah bagaimana cara kita mengembalikan psikologis dan kepercayaan diri tadi dengan lot-lot kecil tapi konsisten lagi ya. Nggak mudah itu, tapi kalau teman-teman sudah biasa mengalaminya ya, nanti teman-teman akan merasakan satu titik di mana teman-teman nggak butuh waktu lama untuk recover. Karena apa? Udah terbiasa dan teman-teman sudah paham resikonya. Saya scalping, saya paham resikonya. Shock cuma sebentar aja, oke, sudah shock, oke, saya menenangkan diri, move on, kita perang lagi. Nah itu yang kalau udah sampai di level seperti itu, berarti kalian sudah menemukan style trading di mana trading itu fun ya. Ada tantangan, kita kalah, kita break, kita evaluasi, kita perang lagi, ya kan? Supaya bisa menaklukkan market lagi dan dapat profit lagi, seperti itu. Jadi analoginya trading itu perang. Jadi kalau ketika lagi on fire, tahu strateginya dan strategi kayaknya marketnya oke, kita bisa perang. Tapi kalau lagi kira-kira nggak enak, kita banyak cut loss, kita istirahat dulu, tenangkan diri. Nanti enak lagi mentalnya, marketnya, kita perang lagi. Begitu caranya kemudian. Oke, dan jangan lupa buat follow jalan-jalan murah ya, dan komunitas PPC buat teman-teman yang mau bergabung dengan komunitasnya Om Ben. Karena sebentar lagi Om Ben juga bakal launching sebuah sekuritas bareng Om Ben. Plus mungkin member-membernya sebagian udah dia buka, tapi nanti ada member-member lain akan dibuka untuk umum. Nanti kita akan bikin event bareng Om Ben juga. Oke, lanjut. Kita sekarang akan bahas. Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Dari Korinarina. Ciri-ciri bandar lagi nurunin penumpang gelap, lalu naik lagi, itu gimana sih Om? Silakan. Nah, biasanya seperti ini. Kalau memang lagi ngusir penumpang gelap ya, biasanya yang dilakukan adalah bandar akan masang over yang tebal-tebal ya. Contoh di Amar. Ya, di Amar ini bandarnya lagi pamer ceritanya, karena kemarin mungkin ada MG yang mengarahkan, lalu ada banyak gangguan ya seperti itu. Bandarnya mungkin terusik, dia lagi pamer. Kan saya pernah bikin story ya, Amar ini bandarnya pamer 50 ribuan lot terus dari kemarin ya. Sekarang udah mulai kecil nih, udah pamernya cuma 20 ribuan seperti itu. Tapi masih pamer dan jualan terus. Artinya mereka masih nurunin penumpang gelap, masih ngusir aja seperti itu. Nah, kalau kita ngerti bandarnya itikatnya sudah seperti itu ya, cuman nggak mau diganggu ya, kita tunggu reda dulu. Jangan maksa, kayak Amar jangan maksa masuk dulu. Karena apa? Jelas setiap hari kita lihat AI foreign tuh jualan terus ya seperti itu. Nah, kalau ada juga yang nurunin penumpang gelap hanya cuma ngusir aja ya, ngusirnya secara halus atau kasar, dibanting ke bawah ya. Maka kita harus mengerti di mana area support kuatnya ya. Kalau tiba-tiba diusir seperti itu ya, dibanting, overnya diganjel ya, tapi bidnya dicabutin bandar seperti itu dan mulai diguyur pelan-pelan ya, kita
tahu diri. Kita sebagai penumpang itu harus tahu diri dong. Ya, kita jangan maksa kalau sopirnya itu udah terganggu ya kita keluar dulu. Nanti kita ngantri bawah di area-area support pelan-pelan. Terus kenapa pelan-pelan? Supaya sopirnya nggak terganggu lagi. Nah, kalau kita masuknya kasar, terutama buat teman-teman yang pasukan HK nih, apalagi yang punya duit banyak. Jadi saya mau ingetin lagi, teman-teman punya duit banyak di market ini belum tentu bisa menang, ya kan? Karena apa ya? Kita nggak pernah ngerti penguasa di sebuah saham itu punya power seberapa gede, ya kan? Makanya jangan semena-mena, lu mentang-mentang punya duit lu asal HK, nggak bisa gitu, ya. Kamu HK tebel diusir. Kalau nggak percaya ya, coba kalian HK saham-sahamnya Lipo, MLPL atau MPPL lagi gerak naik HK aja, tapi HK-nya gede, ya sekali HK 100.000 lot, tak jamin kalian dijebak langsung, diusir langsung. Nah, itu kita harus mengerti pola-pola seperti itu. Kalau memang di saham-saham yang bandarnya itu nggak suka diganggu, ya, atau dalam tanda kutip saya bilang bandarnya jahat, ya kita masuknya kalem-kalem aja, jangan agresif. Agresif pasti digebuk, udah pasti. Nah, cuman kalau kita memang mengerti, oh misalnya ya, ada satu saham kita memang mau invest panjang seperti itu, atau kalian tahu prospeknya bagus, kalian mau stay bertahan di saham tersebut, nggak apa-apa nggak keluar, tapi money management harus bagus. Karena apa? Ambil di bawah lagi, ambil di bawah lagi. Ketika marketnya mulai sepi, mulai ambil di bawah lagi, ya kan? Ambilnya pun harus pelan-pelan. Makanya saya bilang jangan jadi pasukan HK, ya kan? Kalau pasukan HK biasanya diusir, kan seperti itu. Kalian HK biasanya ada yang ngeguyur. Itu strategi saya. Jadi ciri-cirinya tadi ya saya bilang ya, overnya itu diperhatikan. Overnya bisa tebel-tebel seperti itu ya. Dan biasanya kalau ada bantingan ke bawah, selalu ada yang jagain di satu titik ya. Misalnya kita ngerti ada support di 150. Setiap kali naik ke 155, ada yang akan dibanting ke 150. Tapi di 150 ditahan, naikin lagi ke atas. Nah, kalau seperti itu strateginya bagaimana? Beli aja di dekat 150. Udah sabarin aja. Nggak usah terlalu buru-buru, biarkan orang-orang yang menghaka kita nada bawah. Itu yang saya lakukan kalau saya mengerti sahamnya ini lagi diusirin bandar seperti itu. Oke, gitu ya, Kolina Natina, mudah-mudahan terjawab. Dan pertanyaan terakhir nih buat Om Ben, ini dari Andre Valencia Uniform. Om Ben, bagaimana cara membedakan spike suatu saham itu yang membuat retail atau big player yang membuat? Silakan. Kalau kita ngomong ya, kalau retail bisa nggak bikin spike? Bisa, ya saya bilang bisa. Terutama di saham-saham dengan market yang kecil, ya marketnya kecil. Kalau marketnya gede, retail nggak akan bisa. Contoh ya, kalau sahamnya sekelas misalnya seperti BBHI, ya BBHI aja, nggak usah yang lain-lain ya, BBHI aja. Retail nggak bisa bikin spike, ya. Retail yang bisa bikin spike mungkin big player juga, saya bilang ya, yang mungkin dananya sampai ratusan miliar itu baru bisa bikin spike ke atas. Tapi kalau retail yang kecil nggak bisa, ya itu membedakannya dari market. Nah, kalau memang di saham-saham gorengan, ya saham-saham gorengan kadang-kadang agak susah. Karena apa? Likuiditasnya kecil. Contoh saham seperti JHST, ya seperti POS, kita nggak bisa ngerti ini big player beneran atau retail atau orang iseng. Kan seperti itu. Kan ada kan orang iseng tiba-tiba naik sedikit terus dibanting lagi. Kita nggak bisa membedakan, ya. Makanya saya bilang, kalau ada spike, kita analisa dulu, jangan langsung dikerubutin, ya, jangan langsung ditubruk, ya. Takutnya yang bikin spike orang iseng, ya kan, bikin spike ke atas, ya, misalnya dari 180 ke 190, kalian masuk di 188, yang bikin spike jualan, ya. Jadi jangan langsung buru-buru, tapi lebih tenang dulu, lihat reda atau enggak marketnya. Oh, marketnya udah reda nih, marketnya udah oke nih. Nah, ketahui di mana support dan resistnya. Masuknya ketika konsolidasi. Makanya saya beberapa kali kan suka posting nih, saya dapat saham-saham yang di spike tapi di area bawah. Kenapa saya bisa dapat di area bawah? Saya mencari supportnya ketika konsolidasi. Di mana area supportnya saya masuk di sana. Ketika tiba-tiba ada yang nge-spike ke atas, ya saya udah ada profit, ya seperti itu kan. Nah, ini membutuhkan apa ya? Membutuhkan kesabaran dan membutuhkan money management juga, jam terbang, ya jam terbang untuk memantau market setiap hari, ya. Nggak bisa semata-mata apa ya, keberuntungan aja nggak bisa, cap-cip nggak bisa. Makanya saya bilang kalau teman-teman nggak masuk ke dalam sebuah saham gorengan yang bergerak liar, tapi teman-teman tidak menganalisanya dulu, menurut saya jangan langsung masuk. Better teman-teman nunggu konsolidasi, nunggu aman, nunggu ngerti area supportnya, baru teman-teman masuk. Seperti itu ya dari saya. Wow, luar biasa. Terima kasih Andre Valencia Uniform, mudah-mudahan terjawab. Dan sekali lagi aku pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang hadir di acara-acara hari ini, dan mungkin closing statement dari Om Ben untuk menutup acara hari ini, karena tentu saja Om Ben pasti ada acara nih mumpung di
Jakarta, banyak ketemu meet and greet. Kita langsung tutup aja, udah 1 jam, silakan Om Ben. Ya, closing statement dari saya adalah teman-teman kita harus ngerti di market yang susah inilah ujian sesungguhnya ya, ujian sesungguhnya daripada seorang trader. Kalian trader yang teruji atau sekedar ikut-ikutan hype ya, karena orang pada trading semua, saya ikut trading. Kalau kalian ikutan hype, nggak pernah mau belajar, biasanya di market seperti ini nggak lama pensiun, pasti jelas itu. Karena apa? Nggak ngerti trading itu apa, nggak ngerti potensinya itu bagaimana, tapi hanya ikut-ikutan orang. Tapi kalau teman-teman mau belajar trading di market seperti ini adalah waktunya. Ya, saya bilang ini adalah waktu yang terbaik. Karena apa? Marketnya lagi susah. Kita belajar di market yang susah, bukan di market yang gampang. Kalau marketnya gampang, lagi bullish, maunya trading katanya bisa cuan, ya kan? Beli apa aja profit. Karena marketnya lagi bullish, bergerak ke atas. Tapi kalau marketnya seperti ini adalah saatnya kita belajar. Ya, belajar apa? Belajar menganalisa, belajar pakai money management, belajar menahan diri nggak agresif. Kalau kita mau belajar, saya jamin teman-teman nggak akan pensiun. Ya, teman-teman nggak akan pensiun. Jadi saya mau mengencourage teman-teman di sini yang udah pengen pensiun lah, udah menyerah dengan marketnya susah. Memang marketnya susah. Saya sendiri mengakui marketnya susah dan sepi. Saya bilang ya, tidak semarak marketnya, volumenya kecil. Nah, di sini kita belajar pelan-pelan, belajar pakai lot yang kecil. Untuk apa? Mengikuti ritme market. Kalau kita bisa bertahan di market yang susah, teman-teman, percayalah ketika marketnya gampang, kalian akan dapat cuannya. Jadi mungkin buat teman-teman di sini dapat profitnya nanti, ya. Berapa bulan lagi mungkin, atau ada yang berapa tahun lagi, karena harus mendapatkan konsistensi kan. Tapi percayalah, pembelajaran tiap hari ini melatih kita untuk lebih dewasa dalam trading ya. Jadi saya mau ingetin lagi buat teman-teman, kalau teman-teman pengen pensiun, silakan di-review. Tujuan teman-teman trading apa? Kenapa saya bisa bertahan di market ya walaupun 2 tahun nggak profit pada waktu saya belajar seperti itu? Karena saya mengerti, saya trading ini karena apa ya, saya tertarik dengan market. Market menawarkan potensi yang luar biasa. Tentu saja nggak bisa kita merem dapat duit jatuh kan, enggak. Kita harus belajar, kita harus menganalisa sampai akhirnya saya menemukan, oh ternyata benar market ini apa ya, kekayaannya luar biasa yang bisa kita dapatkan ya. Tapi kita butuh proses. Nah, karena saya sadar seperti itu, mindset saya sudah benar ya. Jadi bukan cuma ingin cepat kaya, ikut-ikutan orang, tapi saya mau belajar. Saya bisa bertahan. Karena apa? Saya justru terpacu. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Ya kan? Kalau orang lain bisa trading dan sukses, kenapa saya nggak bisa sukses? Nah, ini yang membuat saya terus bertahan dan belajar. Sehingga saya susah apa-apa, saya nggak akan pensiun. Karena apa? Saya terobsesi. Ya, saya pingin sukses di market. Saya harus bisa ngerti market, bisa melakukan market, dan saya mau belajar. Ya, jadi itu proses yang terus-menerus yang akan mendewasakan kita. Tentu saja kalau kita ketahanan money manajemennya lemah, otomatis kehabisan dana dan akhirnya pensiun. Karena psikologi rusak. Makanya saya selalu bilang, pakai money management yang terbaik ya, atur bener-bener ya, dan siapin dana untuk belajar yang siap hilang dan kalian siap top up lagi. Itu sudah jelas banget ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk closing statement dari saya ya, seperti itu. Oke, terima kasih Om Ben. Jadi teman-teman sekalian, terus semangat di market. Jangan lupa teman-teman di market seperti ini masih pembelajaran, karena marketnya tuh lebih banyak begininya daripada enaknya. Start small, atur money management, jangan lupa 3M+1D, dan jangan lupa buka rekening support di e-form.supersales.com, dan jangan lupa follow jalan-jalan murah di komunitas PPJ, karena sebentar lagi kita akan kolaborasi. Saya tinggal tunggu signal dari Om Ben aja, mudah-mudahan kita segera launching. Anyway, thank you banget Om Ben. Ya, sama-sama. Sama-sama, Kombena.